Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Nah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Udur Kota Barat STMT selaku dosen pengampu mata kuliah elemen mesin. Nah, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tugas video yang diberikan oleh Bapak. Nah, langsung saja kami akan mempresentasikan. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 4. Saya Krismantio. Saya Muhammad Abdul Samosir. Saya Mobil Sregar. Nah, mungkin langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sabuk V. Nah, apa itu sabuk V? Sabuk V adalah jenis sabuk transmisi daya yang digunakan untuk mentransfer tenaga mekanis atau dua poros melalui puli. Sabuk ini memiliki penampang berbentuk seperti huruf V yang memungkinkan sabuk untuk masuk lebih dalam ke dalam puli, menciptakan gaya gesek yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi transmisi daya. Biasanya sabuk V sering digunakan dalam aplikasi industri seperti mesin, kendaraan, dan peralatan rumah tangga. Sebagai contoh, pada kipas pendingin, mesin mobil, atau sistem bel pada alat-alat berat. Bahan sabuk V. Nah, pertama itu ada badan sabuk atau band body. Badan sabuk terbuat dari bahan campuran karena khusus yang dapat menghasilkan sifat mekanis yang cukup baik, efisiensi transmisi tinggi, serta dapat menjamin tingkat kausan karet yang seminimum mungkin. Nah, kedua itu ada tensiler atau tensiler member, merupakan komponen yang dapat diregangkan yang berupa kawat dengan tingkat kekuatan yang tinggi serta hanya mengalami sedikit regangan ketika ditarik. Hal tersebut guna menjamin kestabilan panjang dari sabuk serta selamanya waktu pemakaian sabuk. Nah, ketiga itu ada sampul atau tutup. Sampul ini merupakan komponen yang terbuat dari material berupa serat tenunan yang berguna untuk melindungi bagian-bagian yang mampu diregangkan. Nah, jenis-jenis pada sabuk V. Nah, pertama ada tipe standar atau klasik V-belt. Nah, kode itu ada A, B, C, D, E. Lebar penampang mulai dari 13 cm hingga 40 mm. Keperluannya umum digunakan untuk aplikasi industri dan otomotif. Nah, tipe kedua itu tipe sempit. Kode ukurannya V3, V5 atau 8B. Lebar penampang biasanya lebih sempit tetapi mampu mentransfer daya lebih besar. Keperluannya aplikasi modern dengan efisiensi tinggi dan ruang terbatas. Tipe ketiga itu tipe fraksional. Nah, kode ukurannya 2L, 3L, 4L, dan 5L. Keperluannya untuk mesin kecil dengan daya rendah seperti peralatan rumah tangga. Nah, yang terakhir itu tipe khusus. Misalnya sabuk bergerigi yang lebih fleksibel atau sabuk yang dioptimalkan untuk suhu ekstrim. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya dari tipe sabuk V standar. Tipe sabuk V standar memiliki 5 tipe, yaitu tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Yang semakin tinggi tipe, dia semakin besar ataupun lebar. Ukuran sabuk V tipe sempit. Jika ingin menentukan suatu sabuk, kita harus melihat koalisi, harus menentukan panjang pada sabuk tersebut, dan bisa ditentukan dari tabel berikut untuk menentukan sabuk V tipe sempit yang ingin digunakan. Kelebihan sabuk V.
Kelebihan sabuk V antara lain dia lebih efisien karena desainnya meningkatkan transfer daya, lalu memiliki anti slip, karena gesekan tinggi mengurangi resiko slip, lalu fleksibel, cocok untuk sistem multi-puli, serbaguna karena tersedia untuk berbagai kebutuhan daya dan mudah dipasang karena proses instalasinya dan perawatan sederhana. Yang terakhir adalah ekonomis, yaitu lebih hemat biaya dibandingkan rantai dan roller. Di sini ada langkah pemilihan sabuk V. Yang pertama, sebelum kita memilih sabuk V yang ingin digunakan, kita harus menghitung efisiensi transmisi V-belt. Cara menghitungnya yaitu daya desain sama dengan daya nominal kali faktor pemakaian per faktor kondisi panjang kali faktor kondisi sudut kontak. Ini untuk menghitung daya nominal yang putaran, untuk memilih puli penggerak dan yang digerakkan berdasarkan perbandingan kecepatan dan diameter minimum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, saya lanjutkan. Sebelum memilih sabuk, kita dapat menghitung jarak antara sabuk poros C sama dengan 3R1 tambah R2 atau C sama dengan 2R2. R1 sama dengan jari-jari bumi kecil, R2 sama dengan jari-jari bumi besar. Yang kedua, menghitung torsi pada bumi kecil berdasarkan daya desain dan putaran. Kemudian dihitung tarikan pada belt yang regal berdasarkan persamaan. Yang ketiga, tarikan belt max lebih besar tarikan max yang diizinkan belt jika tidak terpenuhi, maka tidak menambah belt yang lebih besar menggunakan lebih dari satu belt. V-belt biasanya digunakan untuk menentukan putaran perbandingan reduksi I atau I lebih besar dari satu. Di sini ada rumus-rumusnya. Yang N1 sama dengan putaran puli penggerak atau RPM. N2 putaran puli yang digerakkan. Yang ketiga, DP sama dengan diameter puli penggerak milimeter. DP sama dengan diameter puli yang digerakkan. Kecepatan linear V sama dengan DP N1 atau per 60 kali 1000. Posisi V-belt dapat berubah di dalam drift jika jarak set driven dan driving bergeser. Puli dapat merenggang dan dapat merapat. Yang ketiga, kecepatan belt rencanakan antara 10 sampai 20 meter per sekon, max-nya 25 meter per sekon. Yang keempat, daya max yang dapat ditransmisikan plus minus 500 kW. Yang keenam, driven puli dapat berupa flat atau twisted puli. Yang ketujuh, V-belt tidak dapat digunakan pada center distance yang terlalu besar. Baik, berikut ada bentuk-bentuk dari sabuk V. Yang pertama adalah wedge V-belt red type. Dapat terlihat seperti gambar, dia berbentuk V polos. Yang kedua, classical type V-belt round edge coach. Dia terlihat pada gambar memiliki seperti potongan-potongan di bawahnya. Yang ketiga ada wedge V-belt round edge coach type. Ini mirip seperti bentuk kedua pada gambar. Keempat, classical V-belt world type. Ini mirip seperti yang pertama, cuman dia tidak terlalu V. Yang kelima ada classical double V-belt, dan yang keenam ada variable speed V-belt. Yang keenam ini dia lebih datar daripada bentuk yang lainnya. Oke, baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.